Kebenaran adalah kebenaran. Katakan Adanya ya unsur untuk ya, kesengajaan. katakan tidak Ternyata untuk tidak. Anies sudah menyimpan oligarki membantu Anies. Jika pengusaha yang mendukung Anies adalah pengusaha yang tidak jujur, pengusaha yang mencoba menipu pembayaran pajak, maka apa jadinya jika Anies berkuasa? Opi Dantos. Tahun 2024 kita akan mengadakan pemilihan seorang presiden yang baru yang kita harapkan bisa membawa negara ini menjadi sebuah negara yang maju, menjadi sebuah negara yang akan mensejahterakan rakyatnya. Sobat-sobatku semuanya, saat ini kita memiliki 3 baca pres yang memang kita tidak mengerti apakah ketiga-tiganya nanti akan bisa sampai pada proses pemilihan, ataukah hanya akan ada 2 capres yang nanti akan kita pilih. Semua proses masih berjalan dan semua proses masih menunggu hasil akhir pada tanggal 19 hingga 25 Oktober nanti yang telah ditetapkan oleh KPU untuk pendaftaran baca pres tersebut agar bisa menjadi capres yang resmi. Ganjar Pranowo, seorang baca pres yang diangkat oleh PDI Perjuangan pada saat ini, memang seorang capres yang memiliki pendukung yang selalu mendengung-dengungkan bahwa mereka adalah yang paling rasional. Mereka selalu mengatakan apa yang dikerjakan oleh Ganjar adalah fakta. Dan mereka semua selalu berkata-kata Ganjar mampu meneruskan apa yang telah dikerjakan oleh Jokowi, dan Ganjar memang ditunjuk sebagai pengganti Joko Widodo. Walaupun itu belum pernah terucap dari mulut seorang Joko Widodo. Apakah benar Ganjar mampu menjadi penerus Jokowi? Apakah benar Ganjar akan bisa melanjutkan pembangunan ini? Apakah benar Ganjar menjadi seorang presiden yang benar-benar akan memegang ideologi Pancasila sebagai satu-satunya ideologi kita berbangsa dan bernegara? Dan apakah benar Ganjar akan menolak organisasi radikal dan intoleransi tumbuh berkembang di Republik ini? Walaupun di dalam rekam jejak Ganjar memang itu sudah dikerjakan dan itu sudah jelas bahwa Ganjar adalah yang paling mampu meneruskan, dan Ganjar adalah yang paling keras menolak organisasi radikal dan intoleransi ada di Republik ini. Dalam sebuah acara di Universitas Gadjah Mada yang bekerja sama dengan Najwa Shihab, di situ ketiga baca pres diundang dan diminta untuk mengungkapkan ide dan gagasan mereka. Akan dikemanakan negara ini? Akan seperti apa pada saat nanti mereka menjadi presiden? Dalam acara tersebut, Najwa Shihab juga memberikan sebuah cermin di mana masing-masing baca pres diminta untuk mengucapkan atau merefleksikan kembali masa lalu mereka sehingga mereka bisa sampai di tempat ini, sehingga mereka sampai di masa ini. Ini mau mulainya juga repot ini kita. Gini, saya ini nggak pernah ngomong di depan kaca. Ini pertama kali nih saya. Selalu ada yang pertama di mata Najwa. Ngomong depan kamera lebih mudah daripada ngomong depan kaca pada diri sendiri. Oke. Lebih mudah berada di depan kamera, berbicara di depan kamera, daripada berbicara di depan cermin di mana dirinya terlihat dengan jelas. Dan pada saat di depan cermin itu jelas apakah dia sedang membohongi diri sendiri ataukah dia memang sedang berbohong. Itu akan tampak jelas dan dia bisa melihat kondisi dirinya. Berbeda jika di depan kamera dia tidak melihat bagaimana wajahnya, bagaimana gestur tubuhnya pada saat dia berbohong. Dan itu sudah biasa dia lakukan seperti apa yang dia katakan. Lebih mudah berada di hadapan kamera. Dalam refleksi ini pun kita mendapatkan sesuatu hal yang sungguh aneh, sobat-sobatku semuanya. Jika kita melihat secara perlahan apa yang dia ucapkan dalam refleksi itu, kita akan mendapatkan beberapa bagian yang harusnya ini menjadi tanda tanya bagi kita. Apakah Anies berbohong? Ataukah itu sebuah kata-kata yang dia ucapkan jujur di depan cermin, di depan dirinya sendiri? Dia berkata pada saat dia masuk sekolah dasar,
diantar oleh sang ibunda, maka di situ ibunda mengeluarkan kata-kata atau berpesan kepada dia, kerja keras. Anis, ingatlah apa yang dikatakan oleh ibumu ketika dia mengantarkanmu masuk sekolah SD umur 7 tahun. Pada saat itu dipesankan, kerja keras. Apakah mungkin seorang ibu mengantar anaknya yang masih SD kelas 1, kemudian ibu itu berkata kerja keras ya nak? Sesuatu hal yang sangat meragukan bagi saya. Saya belum pernah ketemu dengan ibu yang mengatakan kepada anaknya yang berusia 7 tahun untuk bekerja keras. Bekerja apa sobat-sobatku semuanya? Adanya adalah bantu ibu bekerja untuk mencuci piring atau mencuci baju atau membersihkan lantai. Tapi ini dikatakan kerja keras, itu sudah beda. Jadi kalau dilihat dari sini, mungkin Anis adalah anak yang sangat super. Baru berusia 7 tahun, dia sudah diberi pesan oleh sang bunda untuk bekerja keras. Satu hal. Yang kedua, menjadi mahasiswa Universitas Gadjah Mada, universitas yang saya impikan sejak saya SD. Seperti apa yang dia inginkan pada saat dia masih SD. Seorang anak SD sudah memiliki pikiran yang jauh sekali ke depan untuk masuk ke sebuah perguruan tinggi bernama Universitas Gadjah Mada. Superman Anies Rashid Baswedan. Nah, apakah refleksi dirinya dia ini adalah benar-benar sesuai dengan apa yang dia ucapkan, yang dilihat oleh seluruh rakyat Republik ini? Kita bisa menilai bagaimana dia dalam rekam jejak dan bagaimana dia mulai dari tahun 2017 pada saat dia maju di dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta sampai dengan hari ini. Hal kedua, sobat-sobatku semuanya, di dalam acara itu saya melihat sebuah hal yang sangat mengerikan. Kenapa konglomerat tidak dekat Anies Baswedan? Apa? Mereka takut karena? Karena kami mengalami pengusaha-pengusaha yang berinteraksi, bertemu, sesudah itu mereka akan mengalami pemeriksaan. Pemeriksaan pajak, pemeriksaan-pemeriksaan yang lain-lain. Di situ Anies mengatakan bahwa para pendukungnya, orang-orang kaya tentunya sobat-sobatku semuanya ya, para pendukungnya sampai ketakutan mendukung Anies, membantu Anies di dalam sosialisasi pengenalan kepada rakyat, walaupun bantuan-bantuan itu diberikan kepada para relawan yang ada di dalam tubuh koalisi perubahan. Para pendukung mengatakan bahwa pada saat mereka membantu Anies, pada saat mereka selesai melakukan atau memberikan bantuan itu, maka mereka diperiksa oleh Dirjen Pajak. Kita tidak akan melihat perusahaan apa yang diperiksa dan diperiksa dalam rangka seperti apa. Tetapi satu hal yang kita dapatkan, pelaporan perpajakan di negara kita diserahkan kepada masing-masing pelaku usaha dengan model self-assessment system, di mana para pengusaha menghitung sendiri dan melaporkan sendiri ke kantor pajak setempat dan kemudian membayar sendiri pajak yang harus dia bayar. Tentunya hal ini perlu dilakukan dengan kejujuran. Kenapa perusahaan diperiksa oleh kantor pajak? Tentu ada beberapa bagian. Bagian yang pertama adalah kemungkinan ada salah pelaporan. Baik itu dari segi restitusi pajak pertama nilai ataupun dari pajak-pajak pasal 25, pasal 29 yaitu pajak penghasilan pribadi maupun pajak penghasilan badan. Nah, sobat-sobatku semuanya, mereka diperiksa karena ada kesalahan pelaporan sehingga ada kekurangan pajak yang harus dibayar atau mungkin ada kelebihan pajak sehingga menimbulkan tanda tanya besar dari staf-staf kantor pajak melihat perusahaan tersebut. Hal yang kedua adalah adanya unsur kesengajaan untuk tidak melaporkan secara jujur, sehingga pajak yang mereka bayar adalah tidak sesuai dengan apa yang harus mereka bayarkan. Sobat-sobatku semuanya, inilah yang menjadi pertanyaan saya.
Apakah pengusaha yang mendukung Anies Baswedan termasuk dalam kategori ini? Apa yang terjadi jika ternyata Anies sendiri mengaku selama ini pendukungnya mengatakan bahwa Joko Widodo didukung oleh oligarki, oligarki ada di belakang Joko Widodo, orang kaya ada di belakang Jokowi yang ingin menguasai republik ini. Ternyata Anies sudah menyimpan oligarki membantu Anies. Jika pengusaha yang mendukung Anies adalah pengusaha yang tidak jujur, pengusaha yang mencoba menipu pembayaran pajak, di mana pajak itu digunakan untuk kemakmuran kesejahteraan rakyat, maka apa jadinya jika Anies berkuasa? Apakah pengusaha-pengusaha ini akan tidak semakin leluasa untuk tidak melakukan pembayaran pajak yang merupakan kewajiban perusahaan ini? Dan apakah nantinya negara tidak dirugikan oleh pengusaha-pengusaha yang seperti ini? Sobat-sobatku semuanya, dari acara di Universitas Gadjah Mada ini kita bisa melihat seperti apakah calon-calon baca pres yang akan menjadi capres di republik ini. Pilihan ada di dalam diri kita masing-masing, dan pilihan untuk mendapatkan seorang presiden yang akan memajukan negara ini, akan mensejahterakan rakyatnya, ada di dalam diri kita masing-masing pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Apakah kita ingin mendapatkan presiden yang selama ini jelas berkolaborasi dengan organisasi radikal dan intoleransi? Apakah kita ingin mendapatkan presiden yang selama ini memiliki rekam jejak yang jelas di dalam kesetaraan warga negara, baik itu suku, agama, ras maupun golongan? Apakah kita ingin memiliki presiden yang memiliki rekam jejak tercatat sebagai pelanggar hak asasi manusia? Semua ada di tangan kita, dan jangan sampai salah pilih, karena kita harus memiliki seorang presiden yang mampu memajukan negara ini, mampu mensejahterakan rakyat Republik Indonesia. Salam Opidantos.